Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama kita awali dari Badan Legislasi DPR RI yang menilai pentingnya pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas ke dalam rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas yang menjadi solusi dalam atasi permasalahan di sistem pendidikan Indonesia, khususnya permasalahan kurikulum, zonasi pada PPDB, dan kesejahteraan tenaga pengajar. Badan Legislasi DPR RI menilai pentingnya pembahasan RUU Sisdiknas ke dalam RUU Prolegnas Prioritas sebagai payung hukum dalam mengatasi permasalahan pada kurikulum merdeka, sistem zonasi, dan status kesejahteraan tenaga pengajar. Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad mendorong RUU Sisdiknas untuk segera dibahas dalam RUU Prolegnas 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya, RUU ini merupakan solusi mengatasi permasalahan di sistem pendidikan Indonesia, khususnya permasalahan kurikulum, zonasi pada PPDB, dan kesejahteraan tenaga pengajar. RUU Sisdiknas itu menjadi sebuah keniscayaan. Sangat dibutuhkan, terutama oleh lingkungan para pendidik. Sekarang ini kurikulum merdeka, zonasi itu hanya derivasi dari undang-undang. Sementara undang-undangnya sendiri sudah lama, tahun 2002. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau RUU Sisdiknas akhirnya menjadi sebuah undang-undang, mudah-mudahan bisa memayungi. Habib Syarif juga berharap agar Undang-Undang Sisdiknas dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, seperti janji pemerintah terkait pemberian insentif sebesar Rp2 juta untuk guru P3K dan guru non-PNS lainnya mulai tahun 2025, serta pengembalian guru-guru lolos P3K ke sekolah asal mereka. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dalam kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Badan Legislasi Sturman Panjaitan tekankan pentingnya upaya mewujudkan meaningful participation atau keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2025. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan menekankan kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah merupakan upaya mewujudkan meaningful participation atau keterlibatan publik dalam penyusunan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025. Menurutnya, keterlibatan publik merupakan pondasi utama yang akan menguatkan produk undang-undang. Sturman menegaskan pemerintah Jawa Tengah harus ikut aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang, karena apapun yang dihasilkan DPR dan pemerintah pusat akan berdampak kepada kepala daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hari ini kami merasakan begitu banyaknya masukan-masukan, Bang. Dari baik itu gubernur sendiri, pejabat gubernur, maupun dari bagian-bagian kehutanan, pekerjaan umum, apakah tentang yang lain. Dan ini membuat kita, Badan Legislasi, semangat. Karena meaningful participation itu harus kita lakukan. Kita sudah jalan di beberapa provinsi dan hari ini kita di Jawa Tengah. Saya akan sampaikan tadi bahwa kita di Jawa Tengah ini harus ikut aktif terhadap program perencanaan perundang-undangan. Karena apapun yang dihasilkan oleh DPR maupun dengan pemerintah, itu berdampak hasilnya kepada kepala daerah. Baik itu tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga mudah-mudahan dengan pertemuan, dengan sosialisasi rancangan undang-undang ini, kita mampu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar rancangan undang-undang yang kita bahas akan lebih baik, lebih mantap, dan luar biasa merdeka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk menghadapi kenaikan PPN sebesar 12%. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto
yang telah menyiapkan paket stimulus ekonomi sebesar 38,6 triliun rupiah. Paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN 12%. Saleh menilai langkah pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sebesar 38,6 triliun rupiah untuk menghadapi dampak kenaikan PPN 12% sebagai keputusan yang bijak. Ia memaparkan, di dalam paket itu terdapat bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50%, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya. Keputusan Prabowo untuk menaikkan PPN 12% hanya pada barang mewah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga memikirkan bagaimana agar dampak sosial, politik, ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan ini tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul memang ada kenaikan untuk PPN 12%, tetapi dia tidak mau kalaupun misalnya ekses daripada kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Persoalan kekurangan jumlah dan kompetensi guru merupakan salah satu permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam kunjungannya ke berbagai wilayah 3T, Komisi 10 DPR RI mencatat beberapa hal krusial yang penyelesaiannya harus jadi prioritas pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, kau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, selain persoalan guru, persoalan buruknya infrastruktur pendidikan juga harus jadi prioritas pemerintah. Keterbatasan akses dan kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kesenjangan pendidikan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia bukanlah isu baru, melainkan fakta menahun yang tak terbantahkan. Berbagai persoalan mulai dari kekurangan guru, buruknya infrastruktur sekolah, hingga sulitnya akses dari dan menuju sekolah sudah tak asing di telinga.
Namun, permasalahan pendidikan di wilayah ini tak boleh dianggap biasa. Pemerintah harus hadir dan menciptakan cara-cara baru untuk menyelesaikannya. Beberapa waktu lalu, Komisi 10 DPR RI meninjau langsung penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Melihat lebih dekat permasalahan pendidikan di wilayah ini, DPR mencatat beberapa hal krusial yang penyelesaiannya harus jadi prioritas pemerintah. Persoalan kekurangan jumlah dan kompetensi guru merupakan salah satu yang utama dari sekelumit permasalahan lainnya. Pasalnya, sejumlah provinsi di Indonesia Timur dicatat menduduki 9 dari 10 provinsi dengan jumlah guru terendah di tanah air. Di Papua, kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Dibutuhkan sedikitnya 3.000 guru tambahan untuk mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan sekolah kejuruan. Karenanya, pola perekrutan guru, baik guru PNS maupun P3K, harus dibenahi dan difokuskan untuk mengisi posisi pengajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T. Pemerintah harus segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga pengajar, dan yang terpenting lagi dari rekrutmen ini adalah pemerataan dari tenaga pengajar itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat Papua ini daerahnya pegunungan, daerahnya kondisi alam yang kita tahu sama-sama, memang ada beberapa daerah yang malah kemudian sekolahnya nggak ada guru sama sekali. Itu membuat partisipasi sekolah juga menjadi rendah. Beberapa waktu lalu, Program for International Student Assessment atau PISA merilis dataset yang memuat jurang kesenjangan pendidikan di daerah pedesaan dan di kota besar pada tahun 2022. Hasilnya, anak sekolah di pedesaan dengan penduduk kurang dari 3.000 jiwa memiliki literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains yang jauh lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Karenanya, sudah semestinya afirmasi diberikan bagi pendidikan di wilayah 3T. Program makan siang gratis tak boleh jadi satu-satunya ujung tombak untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Program ini harus diiringi perbaikan akses dan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Situasi di Papua itu membutuhkan satu perhatian khusus yang lebih serius. Dan kami pun tadi langsung meminta para mitra kami untuk nanti sepulang dari pertemuan ini tentu saja kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti, Pak. Mudah-mudahan pada saat kami nanti membahas revisi Undang-Undang Sisdiknas, ini juga bisa kami integrasikan gitu, untuk daerah-daerah khusus seperti daerah Otsus ini seperti apa. Selain persoalan guru, persoalan buruknya infrastruktur pendidikan juga harus jadi prioritas pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data nasional, lebih dari 60% SD, sekitar 53% SMP, serta 45% SMA dan SMK dilaporkan rusak. Dengan begitu, sebagian besar siswa harus belajar di sekolah yang tidak layak dengan bahaya yang mengintai setiap harinya. Karenanya, pemerataan pendidikan, baik infrastruktur, tenaga pengajar, maupun kualitas pengajaran mutlak harus dikejar. Pemerintah harus bekerja ekstra cepat dan ekstra keras agar angka partisipasi sekolah di wilayah 3T tak terus rendah, angka literasi tak terus anjlok, serta agar jurang kesenjangan tak terus melebar. Pendidikan merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus ditunaikan oleh negara. Keterbatasan akses dan kondisi geografis tak boleh jadi alasan pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata. Negara justru harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini agar cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai. Akses untuk pemerataan pembangunan itu akan menjadi terkendala. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan, bagaimanapun pemerintah harus turun tangan, negara harus hadir untuk membenahi pendidikan yang ada di wilayah 3T agar Indonesia Emas nanti bisa kita sama-sama sampai di tujuan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI inisiasi penyelenggaraan Indonesia Opinion Festival 2024 sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyambut tahun 2025. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sebagai alat kelengkapan Dewan yang baru dibentuk, BAM DPR RI berkomitmen berperan sebagai rumah besar aspirasi masyarakat Indonesia yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan inklusif antara pemerintah dan DPR RI. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa pada beberapa hari lalu DPR RI melalui BAM telah menyelenggarakan Festival Aspirasi keempat atau The Fourth Indonesia Opinion Festival atau IOF yang diadakan secara daring pada tanggal 21 dan secara luring pada tanggal 29 hingga 30 Desember. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bukti keterbukaan dan transparansi dari Parlemen terhadap masukan dari masyarakat. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan Ketua dari Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan dari Jawa Barat 8. Ibu, terkait sebagai inisiator dari kegiatan ini BAM, apa sih Bu sebenarnya tujuannya dari diadakannya IOF ini? Ya, tentu saja ini adalah salah satu wujud keterbukaan DPR RI sebagai rumah besar rakyat Indonesia. Karena disinilah digodok berbagai peraturan, perundangan, kemudian juga legislasi yang semuanya pasti berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika kita menyelenggarakan Indonesia Opinion Festival yang keempat bersama Citizen OS di DPR RI ini sekali lagi membuka secara luas kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Karena saya yakin bahwa Indonesia ini besar, Indonesia bukan hanya sukses oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi kita membutuhkan begitu banyak ide dan gagasan cemerlang yang diagregasi menjadi sebuah langkah konstruktif dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan. Menarik dari kegiatan ini, apakah nanti hasil dari IOF ini akan dijadikan referensi dalam pembentukan undang-undang atau kebijakan nantinya di DPR RI? Ya, tentu saja berbagai isu, ide dan gagasan yang kemudian dikompilasi dalam kegiatan Indonesia Opinion Festival keempat bersama Citizen OS dan juga Sekjen DPR RI ini menjadi basis bagi khususnya Badan Aspirasi Masyarakat dipertimbangkan untuk bisa dipilah dan kemudian direkomendasikan kepada komisi-komisi terkait jika memang pada masa persidangan yang akan datang ini harus dilakukan pembahasan. Yang
kedua, ini menjadi inspirasi bagi kita di DPR RI, khususnya Badan Aspirasi Masyarakat, untuk membuka hari aspirasi ya secara khusus setiap pekan, 1 kali dalam seminggu, untuk membuka kepada masyarakat datang ke DPR atau menyampaikannya secara tidak langsung melalui surat, melalui email dan seterusnya, sebagai bentuk keterbukaan DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat akan semakin kaya khasanah pembentukan regulasi di DPR RI. Bu, untuk dari AKD BAM sendiri sebenarnya rencana kajiannya seperti apa, Bu? Ya, tentu saja saya meyakini bahwa ekspektasi dan harapan masyarakat sangat besar ya terhadap kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat. Mereka menganggap bahwa setiap ide gagasan, kemudian juga setiap aspirasi masyarakat tentu bisa diterima, ditampung, dan juga disalurkan oleh Badan Aspirasi Masyarakat kepada AKD yang terkait. Dan tentu saja kita ingin bahwa ke depan ada proses penerimaan aspirasi yang juga ditindaklanjuti dengan proses kurasi, verifikasi, dan validasi isu atau masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap isu, setiap ide dan gagasan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat bisa kita perjuangkan dan bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Bu, terakhir Bu, terkait komitmen dari DPR sendiri terkait dengan keterbukaan sejauh ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari proses yang sudah dilakukan oleh DPR RI, saya melihat ada banyak saluran ya, seperti misalnya kunjungan spesifik, kemudian masa reses, masa bekerja di dapil, ya, kemudian juga ada konsultasi publik atau public hearing. Itu menggambarkan bahwa DPR ingin melibatkan partisipasi publik yang luas atau meaningful participation. Namun tentu saja agar memastikan bahwa kehadiran BAM dan juga keterbukaan ini makin meningkatkan indeks demokrasi kita, indeks partisipasi masyarakat, tentu ke depan harus terus kita perluas, harus terus kita buka, dan salah satu praktek baiknya adalah yang sudah dilakukan kolaborasinya antara Citizen OS Indonesia dengan DPR RI. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya, siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani, di mana Badan Aspirasi Masyarakat berbicara terkait tentang IOF yang merupakan salah satu dari komitmen keterbukaan DPR melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Razia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini memasuki tahun 2025, Ketua DPR RI berharap seluruh elemen makin sinergi bangun bangsa. Dan pemirsa, memasuki tahun 2025, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak masyarakat dan juga seluruh elemen semakin bersinergi membangun bangsa. Terutama setelah rangkaian pemilu di tahun 2024 yang cukup panjang dengan berbagai dinamika di dalamnya. Semua elemen bangsa diharapkan saling bergandengan tangan di tahun 2025. Terlebih, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun dari internal. Kebijakan-kebijakan komprehensif dinilai penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yang menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan di sini pemirsa, DPR RI akan terus menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional dalam membangun bangsa dan juga negara. Di samping itu, masyarakat diajak untuk optimis dalam menyambut tahun baru 2025 serta dapat menjadikan refleksi tahun lalu sebagai pijakan dalam mewujudkan harapan dan juga cita-cita yang lebih besar. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu kasus TPPO WNI marak terjadi. Di sini Puan menegaskan pentingnya mitigasi dan juga pencegahan. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap WNI yang saat ini kerap terjadi. Dan pemerintah diminta untuk mengatasi secara serius dan mengambil langkah preventif agar tidak lagi ada WNI yang menjadi korban TPPO. Sebagaimana diketahui ini pemirsa, baru-baru ini kasus TPPO kembali mencuat yang menunjukkan betapa rentannya pekerja migran Indonesia terhadap praktek-praktek ilegal yang merugikan. Hal ini menambah daftar panjang permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sekaligus mengingatkan kembali banyaknya masalah yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara non-prosedural karena iming-iming gaji besar. Dan kasus TPPO merupakan masalah lintas negara sehingga diperlukan kerjasama internasional antara Indonesia dan juga negara-negara tujuan dalam menangani masalah ini secara komprehensif, termasuk pertukaran informasi dan juga tindakan bersama dalam memberantas jaringan perdagangan manusia. Sekian dari saya Rini Reski dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu masuki tahun 2025 Ketua DPR RI berharap seluruh elemen makin sinergi bangun bangsa, serta kasus TPPO WNI marak terjadi. Dan di sini, Ketua DPR RI menegaskan pentingnya mitigasi dan juga pencegahan. Ya, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih pemirsa, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.